warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Herunisa, NPM 191000152 kelas D. Dalam video ini saya akan mempresentasikan bahasan di dalam makalah yang saya susun, yakni mengenai pencegahan dan pembatalan perkawinan, di mana pencegahan itu sendiri merupakan proses untuk mencegah terjadinya sesuatu. Pembatalan itu adalah proses untuk membatalkan sesuatu yang sudah terjadi. Dan perkawinan sendiri adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pencegahan perkawinan ini berarti menghindari terjadinya suatu perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dari perkawinan itu. Sementara pembatalan perkawinan itu adalah usaha untuk tidak melanjutkan suatu perkawinan karena perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan ataupun terdapat cacat hukum. Dan latar belakang dari dibuatnya makalah ini adalah kita melihat fenomena global sekarang ini di mana banyak sekali atau dimungkinkan terjadi pelanggaran terhadap larangan perkawinan, di mana pencegahan maupun pembatalan perkawinan ini bermuara pada tidak sahnya perkawinan tersebut. Dan karena dimungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan ini, maka untuk menghindari atau untuk mentiadakan perkawinan yang terlarang ini, kita dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana pencegahan dan pembatalan perkawinan bisa dilakukan menurut undang-undang, Al-Quran, Al-Hadis, dan sebagainya. Pencegahan dan pembatalan perkawinan menurut Al-Quran sendiri diatur di dalam surah An-Nisa. Nah, pencegahan sendiri berkaitan dan tersirat di dalam surat An-Nisa ayat 24, di mana Allah mencegah kita untuk dan para laki-laki untuk tidak menikah dengan wanita yang masih bersuami, di mana Allah melindungi kita untuk tidak berbuat haram, khususnya para lelaki. Lalu pembatalan perkawinan sendiri berkaitan dengan surah An-Nisa ayat 22-23, di mana itu adalah larangan perkawinan, di mana kita dan laki-laki khususnya dilarang untuk mengawini wanita yang sudah dikawini ayahnya. Lalu juga ada ibu, nenek, dan seterusnya ke atas. Lalu ada anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Dan juga menurut para ulama dijelaskan bahwa anak tiri dalam pemeliharaan juga bisa termasuk ke dalam larangan dalam perkawinan tersebut. Maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan atau seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu juga ada menurut para pakar hukum Islam. Nah, menurut para pakar hukum Islam ini, salah satunya adalah menurut Zainuddin Ali, di mana Zainuddin Ali itu berpendapat bahwa pencegahan dan pembatalan perkawinan itu seperti fasak, di mana tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan saat akad nikah atau sesudah akad nikah, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Al-Hadis, pencegahan perkawinan itu berkaitan dengan nikah mut'ah, di mana nikah mut'ah ini menurut hadis riwayat Al-Bukhari, di mana yang dulunya diizinkan karena kondisi darurat lalu diharamkan. Nah, ini terdapat dalam hadis dari Rabi bin Subroh dari ayahnya radhiyallahu anha, di mana bersama Rasulullah SAW bersabda bahwa nikah mut'ah yang tadinya diizinkan ini menjadi diharamkan sampai hari kiamat. Nah, itu adalah salah satu hadis mengenai pencegahan perkawinan, maka sangat berhubungan dengan pencegahan perkawinan tersebut, karena nikah mut'ah tadi yang bertentangan dengan definisi dari perkawinan tersebut, yakni kekal, di mana nikah mut'ah itu sementara. Perkawinan menurut hukum positif di Indonesia ini
adalah pencegahan perkawinan yang bisa kita lihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di mana dalam pasal 13 tertera bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Syarat-syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu ada syarat material dan ada syarat administratif. Nah, orang-orang yang dapat melakukan pencegahan ini diatur di dalam pasal 14, yakni seperti para keluarga dalam garis keturunan lurus dan juga ke bawah. Nah, pembatalan perkawinan pun diatur berdasarkan pasal 22, 24, 26, dan 27, di mana itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan kompilasi hukum Islam pada pasal 70 dan 71. Nah, di mana ketika pernikahan tersebut atau perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan juga apabila sudah dilaksanakan dan baru diketahui ada cacat hukum situ, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Lalu ada contoh kasus mengenai pencegahan dan pembatalan perkawinan ini, di mana contoh kasusnya sendiri ketika ada pernikahan dua anak di Tungkap atau di desa Tungkap ini, yaitu tepatnya di Kalimantan Selatan, yang dibatalkan karena dipandang melanggar undang-undang, di mana karena pernikahan ini antara anak yang berusia 15 tahun dan 14 tahun, yang tentunya sangat menentang dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di mana sudah tertera bahwa anak-anak yang atas izin orang tuanya bisa menikah pada usia untuk perempuan 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun. Bahkan ada perubahan bahwa keduanya harus berusia 19 tahun. Namun idealnya perkawinan ini dilaksanakan ketika usia sudah 21 tahun. Nah, jelas sekali pada kasus ini bertentangan dengan undang-undang tersebut, maka pernikahan itu dapat dibatalkan. Kesimpulannya adalah pencegahan perkawinan, yakni menghindari suatu perkawinan berdasarkan larangan hukum Islam yang diundangkan. Sementara pencegahan perkawinan itu dilakukan bila tidak terpenuhinya dua persyaratan, yakni syarat material dan syarat yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, dan juga syarat administratif yang berkaitan dengan akad, calon mempelai, saksi, dan wali nikah. Nah, pencegahan perkawinan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 13. Sementara sebab-sebab terjadinya pencegahan dan pembatalan perkawinan ini dapat kita lihat dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, dalam mazhab Maliki pun dijelaskan tentang nikahul fasid, di mana nikahul fasid ini adalah pembatalan perkawinan dan juga pencegahan perkawinan yang disepakati oleh ahli hukum dan disepakati oleh ahli hukum Islam tersebut. Dalam perundang-undangan Indonesia tidak secara tegas dinyatakan bahwa adanya pencegahan dan pembatalan perkawinan, tetapi adanya pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan ini dari pasal 27 sampai 38 peraturan perundang-undangan tersebut yang memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan ini tidak sah atau dianggap tidak sah. Karena apabila suatu perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan, atau apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan itu tidak diketahui adanya cacat hukum, maka sebagai akibat hukumnya, yaitu kebohongan dan kekeliruan, dan juga karena ada paksaan, perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan dari pembahasan makalah tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan yang saya susun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.